Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Ramadan menjadi bulan penuh makna dan tradisi. Masyarakat Makassar yang mayoritas beragama Islam menyambut bulan suci ini dengan penuh kegembiraan. Begitupun saya, yang begitu gembira bisa berjalan-jalan dan menikmati suasana puasa di Makassar. Banyak tempat yang bisa kita kunjungi jika ke Makassar. Namun, ada 2 tempat bersejarah yang menarik untuk pemirsa kunjungi. Fort Rotterdam, terletak di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar. Benteng ini dulunya disebut Benteng Ujung Pandang, yang didirikan pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 dan di tahun 1930-an sempat menjadi markas militer pemerintahan Belanda. Hingga akhirnya kepemilikan benteng diserahkan ke Yayasan Fort Rotterdam pada tahun 1937. Tempat wisata ini cocok dijadikan tujuan wisata bersama keluarga. Dan yang pasti setiap sudut di benteng ini sangat estetik. Apalagi jika kita ingin selfie. Berikutnya yang tak boleh terlewatkan yaitu mengunjungi masjid terbesar di Makassar. Masjid 99 Kubah atau yang terkenal dengan Masjid Asmaul Husna, masjid yang dibangun sejak 2017 dan diresmikan pada 2023 ini, berada di Center Point of Indonesia, Tanjung Bunga, Kota Makassar. Masjid ini dapat terlihat jelas dari anjungan Pantai Losari. Tak hanya indah dari luar, ketika masuk ke dalam masjid, pemirsa pasti akan dibuat terpesona oleh interiornya. Berjalan-jalan keliling kota Makassar sudah. Sekarang waktunya saya berburu takjil untuk berbuka. Kebetulan di kota Makassar sedang ada festival kuliner yang diadakan oleh RRI Makassar nih. Bak Surga Makanan. Yang membuat saya jadi penasaran untuk mengintip ada jajanan apa saja ya di dalam festival ini. Ternyata festival kuliner yang diadakan rutin oleh RRI setiap bulan Ramadan ini terdiri dari UMKM lokal yang mayoritas pedagangnya milenial loh. Maka tak heran, makanan dan minuman yang dijajakan pun adalah makanan tradisional yang kekinian. Pengunjung yang datang pun kebanyakan anak-anak muda. Ini event tahunan yang setiap tahun kita selenggarakan, tapi selama bulan puasa. Memang untuk UMKM industri kuliner. Ini berbagai macam ya variannya. Terutama bukan hanya makanan-makanan atau jajan kekinian, tetapi juga tradisional juga. Misalnya ada jalakote, ada lain-lain. Itu ada semua di sini. Kemudian untuk nongkrong-nongkrong anak muda juga sampai malam. Sepertinya saya sudah puas berjalan-jalan dan menikmati kuliner khas kota Makassar nih pemirsa. Tak lengkap rasanya jika ke Sulawesi kita tidak menikmati pemandangan lautnya. Karena Sulawesi memiliki beberapa kepulauan kecil yang patut untuk dikunjungi. Pulau Selayar, salah satu pulau kecil terindah di Sulawesi yang memiliki pasir putih, laut yang biru, dan rimbunnya pepohonan kelapa di sepanjang bibir pantai. Membuat pulau ini menjadi primadona di Kepulauan Sulawesi. Jarak tempuh untuk mencapai Pulau Selayar dari kota Makassar kurang lebih sekitar 157 km. Estimasi waktu yang digunakan sekitar 5 hingga 7 jam, termasuk jalur darat dan laut. Setelah puas berkeliling, saya dan tim Resonansi Ramadan menemui Bapak Ahmad Daeng Sere, anggota DPR RI Komisi 7, yang kebetulan beliau sedang melakukan tinjauan di pasar tradisional Pulau Selayar. Ternyata, Bapak Daeng Sere sedang bersama salah satu pengrajin parang di pasar tradisional Pulau Selayar. Ia bernama Ibu Kartini. Membangun usahanya sejak 1998, namun usaha yang dilakukan selama 26 tahun ini tidak selalu mulus. Terlebih saat pandemi.
Penghasilan Ibu Kartini menurun karena berkurangnya pengunjung yang datang ke Pulau Selayar. Ditambah minimnya ketertarikan anak muda pada kerajinan parang, mengakibatkan tidak adanya regenerasi dalam usaha ini. Saya maunya ada juga pandai besi di kota Benteng, jangan hanya di kampung. Oh begitu. Maunya juga ada juga di kota, supaya anak-anak muda bisa juga membuat parang, jangan hanya di Syariah saja yang membuat pandai besi. Nanti punah karena Jadi tradisinya tetap ada ya, Bu? iya, Ya? Regenerasi. Regenerasi. Tidak jauh berbeda dari yang dialami Ibu Kartini, seorang petani yang mengalami dampak dari pandemi akhirnya harus beralih profesi menjadi pengrajin batok dan kerang. Bapak Muhammad Ahdi, seorang pria Parubaya ini telah menjadi pengrajin batok dan kerang selama 1 tahun. Apa nih Pak yang menjadi kendala Bapak yang paling sangat signifikan dalam menjalani UMKM ini? Kendalanya karena ya di samping bahwa tidak ada program khusus untuk memberi kita modal kerja. Ya, tidak ada kalau UMKM memberi khusus modal kerja. Selama ini Pagunan ada itu tadi, pelatihan, Pak. ada bantuan, tapi biasanya bantuan dan pelatihan itu belum terlalu efektif, Pak. Oh belum Pak ya. Efektif. Biasanya alat yang kita butuhkan itu belum dilengkapi secara Belum maksimal. mumpuni ya, Pak, ya? Belum. Bagaimana nih Daeng tanggapannya terhadap Kendalanya di sini saya lihat yang saya garis bawahi adalah segmen pasar, termasuk permodalan Bapak ya. Pak maaf saya tidak janji ya. Saya akan tampung aspirasi kita dan insya Allah saya akan bawa ke kementerian yang terkait dalam hal ini. Kami nih mencarikan jalan keluar, solusinya Pak. Gitu insya Allah Pak ya. Supaya di bulan suci Ramadan ini berkah buat kita semua. Amin. Ya. Amin. Kita abis ini kegiatannya apa lagi nih Daeng? Ini adalah seru nih. Maaf ya orang Selayar, saya tabe, saya izin. Rencana kami ajak Mbak Anung. Ada yang sangat spiritual di Takalar, remaja masjid yang di Takalar yang sering melaksanakan kegiatan tahunan ya. Setiap bulan Ramadan? Ya, setiap bulan Ramadan namanya buka bersama. Oke. Sekaligus kita melihat aktivitas remaja masjid, apa kira-kira yang dilakukan dalam Ramadan ini. Apa ya kira-kira ya Daeng? Nanti kita lihat. Kalau begitu, Pak izin saya pamit mau sowan ke Takalar dulu ya. Termasuk Bapak ke Bantaeng, Jene Ponto, dapil kami semua nih, tanpa kecuali. Saya dan tim Resonansi Ramadan pun bergegas menuju pelabuhan untuk berangkat dari Pulau Selayar menuju ke Kabupaten Takalar dengan menggunakan kapal feri yang hanya ada 1 kali keberangkatan setiap harinya. Sesampainya di Takalar, Bapak Ahmad Daeng Sere mengajak saya ke Masjid Agung Takalar untuk melihat kegiatan para remaja masjid selama bulan Ramadan. Tak terasa waktu maghrib sebentar lagi. Sepertinya saya melihat beberapa ibu-ibu sedang menyiapkan sajian untuk berbuka nih. Saya pun bergegas membantu menyiapkan takjil. Tersaji aneka kue khas Makassar dan minuman untuk berbuka. Alhamdulillah saya bisa merasakan berbuka puasa di Masjid Agung Takalar. Selain buka bersama yang rutin dilakukan, ada kegiatan yang menarik nih pemirsa. Mereka menamainya dengan One Day One Juz, di mana setiap harinya mereka harus menyelesaikan minimal 1 juz Al-Quran. Setiap selesai sholat zuhur, yaitu ada kegiatan One Day One Juz, yaitu membaca ayat suci Al-Quran 1 juz dalam 1 hari. Dan setelah selesai sholat zuhur, kita dipimpin oleh imam masjid kita untuk membacakan ayat suci Al-Quran sehingga semua jamaah masjid
yang mau membaca Al-Quran dalam satu hari itu 1 juz, mereka ikut kepada imam masjid kita yang membacakan Al-Quran tersebut. Terus selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu setelah selesai sholat asar kita melakukan kegiatan ta'lim, yaitu pembacaan terjemahan hadis-hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di Masjid Agung Takalar ini pada saat Ramadan mereka pengurus masjid banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti adanya pengajian one day one juz. Ya, bukan hanya di Masjid Agung, tapi beberapa komunitas juga melakukan hal yang sama, sehingga diharapkan bahwa dengan bersambut bergaungnya dari masjid kemudian ke komunitas, ke pondok pesantren, sehingga ini menambah semarak dan suasana bulan suci Ramadan yang ada di Takalar. Kegiatan Masjid Agung Takalar semoga bisa menjadi contoh atau salah satu contoh yang bisa teman-teman ikuti, khususnya di Kabupaten Takalar dan semua di seluruh negara Indonesia khususnya. Jadi pertama saya ingin menyampaikan kepada remaja masjid, pertama menjaga kebersihan lingkungan daripada masjid sendiri, salah satu perannya, sehingga mereka yang datang beribadah ke masjid itu masjidnya bersih, sehingga orang-orang bisa beribadah dengan baik dan khusyuk, kamar mandi WC-nya dijaga. Yang kedua, banyak mengajak orang lain untuk datang ke masjid, karena remaja masjid ini kan punya teman, punya komunitas, mereka bisa mengajak lingkungannya, keluarganya untuk datang ke masjid untuk meramaikan masjid selama bulan suci Ramadan, sehingga diharapkan bahwa suasana ini akan menjadi suasana yang semakin baik dan semakin nyaman. Diharapkan bahwa juga pasca Ramadan atau setelah Lebaran juga ini akan berlanjut. Tidak hanya di bulan puasa orang-orang berlomba untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Namun, tahukah pemirsa, ternyata ada 3 macam golongan orang dalam beribadah. Apa saja? Berikut simak tausiah dari Ustadz Kaharudin. Semoga episode resonansi kali ini dapat menambah ilmu agama dan kecintaan kita terhadap tanah air. Sampai jumpa di episode resonansi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa resonansi Ramadan di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab bulan ini merupakan bulan suci Ramadan. Kita bersyukur karena kita masih mendapatkan bulan suci Ramadan ini. Banyak orang yang masih menginginkan mendapatkan bulan suci Ramadan ini, tetapi karena ajalnya Allah lebih duluan memanggilnya, sehingga bulan ini mereka sudah tidak dapat lagi bulan suci Ramadan ini. Sedangkan kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah umur yang panjang untuk mendapatkan bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu kesempatan kita ini bersyukur kita. Jangan sia-siakan waktu kita ini untuk senantiasa berlomba-lomba mengambil, memperoleh kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Mari kita senantiasa tingkatkan keimanan kita di bulan suci Ramadan ini. Banyak caranya. Pertama, tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Segala salat-salat sunnah itu kita lakukan. Apatah lagi, jangan pernah kita tinggalkan salat fardu. Yang kedua, perbanyak baca Al-Quran. Pahalanya luar biasa. Ini kita jangan sia-siakan. Dalam setiap hari kita khatam 1 juz. Dan yang ketiga, perbanyak sedekah di bulan suci Ramadan ini. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harus kita peroleh di bulan suci Ramadan ini. Jangan sia-siakan. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam ada 3 golongan. Golongan pertama, golongan zalimun li nafsi. Yang kedua, golongan muqtasyid. Dan yang ketiga, golongan sabiqun bil khairat. Golongan zalimun li nafsi adalah golongan orang-orang
yang menzolimi dirinya sendiri. Siapakah itu orang yang menzolimi dirinya sendiri? Mereka lah orang-orang yang senantiasa tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Seorang nahkoda tidak tahu baca kompas, maka dia akan tersesat. Seorang pejabat, profesor, doktor, itu jika tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka sudah pasti dia akan tersesat. Maka dari itu, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, muqtasyidah. Golongan orang-orang yang hari ini berbuat baik, besok tidak. Kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang juga tidak. Kadang sifatnya malaikat, kadang juga sifatnya iblis. Maka janganlah menjadi golongan orang yang muqtasyidah. Dan yang ketiga, golongan sabiqun bil khairat. Golongan sabiqun bil khairat adalah orang-orang yang senantiasa sibuk berbuat baik. Saking sibuknya berbuat baik, tidak ada lagi waktunya berbuat salah. Maka orang-orang inilah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang inilah yang dianggap keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jadilah orang-orang sabiqun bil khairat, orang-orang yang gemar sibuk berbuat baik. Maka dari itu, saya mengajak kepada seluruh pemuda Indonesia, terkhususnya pemuda Takalar, mari kita senantiasa berbuat baik, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita sia-siakan waktu kita di bulan suci Ramadan ini untuk tidak berbuat baik. Maka dari itu, daripada kita berkeliaran sana sini, daripada kita nongkrong tidak membawa manfaat, maka saya mengajak kepada seluruh pemuda Indonesia, terkhususnya pemuda Takalar, mari kita nongkrongnya di masjid. Mari kita sibuk melakukan kebaikan di masjid. Membantu para panitia masjid. Membantu apa? Aktif dalam kegiatan-kegiatan kebaikan. Jangan kita sia-siakan. Daripada kita sibuk sana-sini tidak membawa manfaat, mending kita sibuk di masjid deh. Lebih baik kita sibuknya di masjid, hidup kita, waktu kita itu bermanfaat dan insya Allah tidak sia-sialah hidup kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.